Ini anak-anak kelas 12 ya bukan ya? Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Nah, sebelum itu nih, kalian udah ada kenal ibu belum? Belum? Oke. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Nadira Putri. Ibu dari Universitas Indonesia PGRI, S1 Bimbingan dan Konseling. Jadi Ibu di sini mengajar jadi guru BK menggantikan Ibu Dian selama 1 semester ke depan. Baik, sebelum itu nih, Ibu mau tanya, siapa yang hari ini nggak masuk? Berapa orang? Anak? Oke, 2 orang berarti ya, yang nggak masuk 2 orang ya. Baik. Nah, sebelum masuk materi, Ibu di sini akan memberikan layanan. Apa sih layanannya? Siapa yang penasaran? Baik, Ibu akan memberikan layanan informasi. Ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Boleh. Pintar banget anak Ibu, makasih ya. Nah, Ibu jelasin ulang ya. Layanan informasi itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh seorang guru, terutama guru, untuk memberikan informasi kepada anak-anak mengenai materi atau sesuatu hal yang mungkin anak-anak belum tahu sebelumnya. Nah, di sini juga Ibu sebagai guru BK, di BK itu memiliki beberapa asas anak-anak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana segala informasi yang anak-anak berikan kepada Ibu akan Ibu jaga kerahasiaan. Kita keep bareng-bareng. Jadi Ibu harap selama atau setelah pelajaran ini selesai, kalian gak ada yang membahas nih di luar-luar. Boleh? Setuju? Iya. Yang kedua, ada asas sukarela. Nah, sebelum itu Ibu nanya, kalian nih yang datang ke kelas 12C pagi-pagi sukarela nggak? Baik, sukarela ya. Berarti udah bisa ya mengikuti pelajaran hari ini, udah semangat dong. Nah ini, yang ketiga ada asas keterbukaan. Gimana anak-anak bisa terbuka tentang apapun itu senyaman anak-anak tanpa ada tekanan dari Ibu. Dan balik lagi, udah terbuka, sukarela, dan Ibu akan jaga kerahasiaannya. Bukan Ibu aja, anak-anak juga bisa menjaga kerahasiaan yang diinformasikan di dalam kelas. Baik, boleh? Setuju? Setuju. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi pinjol. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh. Siapa namanya? Siapa? Pintar. Ada lagi? Boleh. Baik. Berarti udah ada yang pintar nih. Apa Ibu nggak usah ngejelasin ya? Bercanda. Ibu hanya bercanda. Baik. Sebelum itu, kenapa sih pinjaman online itu berbahaya? Yang tahu? Baik. Pinjol itu atau pinjaman itu sebenarnya memudahkan kita, cuma hanya memakai aplikasi dari handphone. Bahaya nih anak-anak nih yang punya HP, apalagi anak kelas 12 nih. Pasti udah ada dong yang legal dong, udah 17 tahun. Ya pokoknya bahaya nih. Nah, tapi banyak juga yang pinjaman online ilegal, di mana tidak ada atau tidak memiliki izin resmi dari OJK. Nah, pembahasan kita kali ini bertujuan supaya kalian ini bisa lebih waspada dan nggak sampai terjerumus nih untuk memakai aplikasi pinjaman online ini. Setuju? Setuju. Baik.
sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi kita atau pembelajaran kita hari ini bisa masuk ke kita. Baik, berdoa menurut Krisya masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Udah boleh dimulai belum nih? Boleh ya. Baik, kita masuk ke materi. Apa nih di layar? Itu ibu membahas tentang apa itu pinjaman online. Nah, pinjaman online itu adalah layanan pinjaman uang atau meminjam uang lewat internet atau aplikasi melalui handphone. Nah, sekilas memang terlihat mudah karena gampang cairnya. Cuma memakai KTP, foto, cair tanpa harus ke bank. Tapi anak-anak jangan ya, ini karena ada dampaknya. Nah, selain itu, kita di sini tuh ada pinjaman ilegal, ada pinjaman legal. Pinjaman legal itu pinjaman yang mempunyai izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan yang ilegal tidak, makanya bahaya. Terus ada ciri-ciri pinjaman online. Ciri-ciri pinjaman online ini yang pertama, dia tidak punya izin dari OJK. Pinjaman online ilegal itu tidak punya izin dari OJK. Artinya mereka tidak terdaftar secara resmi dan tidak diawasi oleh pemerintah. Nah, jika terjadi sesuatu masalah, kita tidak bisa melapor ataupun menuntut secara hukum. Karena lembaga ini beroperasi di luar sistem hukum yang berlaku. Yang kedua itu ada kirim penawaran lewat SMS atau WhatsApp. Ini bahaya nih anak-anak. Nih, biasanya mereka menghubungi secara online atau secara langsung. Padahal kita tuh tidak pernah mengajukan pinjaman. Tahu kan yang ada lewat iklan itu sebuah pinjaman online anak-anak. Tapi jangan ya, jangan dipakai. Oke? Jangan sampai terjerumus. Pintar anak ibu. Nah, cara ini tuh melalui apa ya? Melalui lewat SMS atau WhatsApp ini tuh kayak dia melalui spam. Nah, atau bisa penipuan digital maksudnya. Dan sangat berisiko. Yang ketiga itu ada bunga dan denda yang sangat tinggi. Misalnya pinjaman anak-anak nih atau pinjaman orang, jangan sampai ya, jangan sampai. Ini kita memisalkan saja. Misalkan pinjamannya 500.000. Seminggu kemudian harus bayar 1 juta. Itu jelas tidak masuk akal ya. Tuh, pintar banget anak ibu. Yang keempat itu meminta akses dari HP seperti kontak, galeri, lokasi, dan sebagainya. Untuk apa sih? Nah, saat kalian menginstal aplikasi, mereka tuh akan meminta izin akses ke data pribadi kalian. Kalau tidak diizinkan, mereka bisa ambil semua data di HP. Kalau kita izinkan ya, makanya gak heran kalau misalkan banyak data-data kita yang tersebar karena kebocoran data. Terus kalau udah misalkan dia nagih nih pinjaman online-nya, kita nggak bayar, dendanya berkali-kali lipat. Itu yang akan disamperin atau yang akan di spam itu orang yang menjadi kontak darurat kita. Ingat anak-anak, ini cuma memberikan informasi dan informasi tentang apa? Waspada, dampaknya banyak. Oke, kalian tidak boleh yang namanya bermain-main dengan pinjaman online kalau tidak punya penghasilan sendiri. Dan kalaupun punya penghasilan, jangan sampai ya, lebih baik kita menabung. Yang kelima ini, menagih dengan kasar, ancaman, bahkan menyebar data pribadi. Nah,
hal yang paling menyeramkan ini tuh ini, dia bisa kasar, bisa ngancem. Makanya kenapa dia sebelum kita install kan harus ada izin kontak, galeri, itu ya ini buat nanti di saat kalian gak bisa membayarnya, tadi mengancamnya melalui itu. Terus di slide berikutnya ada dampak terhadap pinjaman online atau dampak buruk pinjaman online ilegal. Yang pertama itu ada finansial atau keuangan, di mana jumlah utangnya itu akan semakin besar karena bunga dan denda yang terus bertambah. Kadang mungkin awalan kita bisa membayar, tetapi dibilang kurang karena sistem mereka tuh memang dirancang untuk menjerat. Ingat, sistem mereka itu ganas banget. Jadi ibu harap, ibu minta di kelas ini aja kita membahas ini, tapi jangan sampai kalian terjerat pinjaman online. Ya. Oke, yang kedua itu ada psikologisnya atau mental dan emosinya. Kenapa sih? Karena banyak korban itu merasa cemas, takut, dan tertekan, bahkan ada yang sampai depresi. Bener ya? Tuh. Pinter nih anak-anak ibu. Iya. Sosial, yang ketiga itu ada sosialnya, di mana hubungan dengan orang lain yang terganggu. Karena data pribadi bisa disebarkan ke teman, guru, atau orang terdekat, bisa keluarga. Ini tuh bisa menyebabkan rasa malu dan kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Karena kan yang ditegur atau yang diteror itu bukan kita yang meminjam saja, tetapi orang yang ada di kontak kita. Karena kan dia meminta izin untuk akses kan. Jadi dia memegang nih data-data pribadi kita. Makanya kenapa akan mengganggu sosial kita. Terus yang keempat, untuk pelajar nih, keganggunya akademik. Kenapa sih Bu? Belajarnya akan terganggu. Karena kalau pikiran tidak tenang, karena ditagih terus-menerus, siswa jadi susah konsentrasi, nilai bisa turun, dan motivasi belajar pun hilang. Benar? Berharap ini cuma hanya materi anak-anak. Anak-anak tidak boleh terjerumus, jangan sampai terjerumus. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus ada mengapa siswa SMA bisa terkena dampaknya? Kenapa? Ada yang tahu? Boleh? Iya. Boleh? Satu lagi? Wah, terima kasih. Pintar-pintar sekali. Baik, Ibu jelaskan ya. Meskipun masih sekolah, pelajar SMA ini tuh juga bisa jadi korban pinjol, apalagi pinjaman ilegal ya. Kenapa? Karena banyak yang tergiur tawaran uang cepat, misalnya nih buat beli barang. Gen Z kan ini, jadi Gen Z tuh apa-apa harus beli barang baru, ini itu ngikut-ngikut gitu. Jadi banyak nih yang tergiur tawaran uang cepat cair, karena balik lagi kalau punya KTP, foto scan udah cair tanpa harus ke bank. Tapi kan ada dampaknya, ada resikonya. Selain itu juga banyak pelajar yang belum paham soal bunga, denda, dan risiko dari jangka panjangnya kalau kita meminjam. Tuh. Akibatnya mereka tuh bisa asal pinjam tanpa mikir dampaknya. Kayak mikirnya, oh gampang nih cair uangnya, oh tinggal gini aja udah cair tanpa harus ke bank gitu. Tapi kan jadinya kalian kurang pengetahuan. Nanti akan rugi kita yang meminjam, jadi jangan sampai ya. Terus data pribadi juga bisa bocor karena aplikasi pinjaman online ilegal ini tuh sering meminta akses ke kontak dan galeri. Dari dia tadi udah dijelasin. Terus kalau sudah terjebak, bisa merasa stres, malu, bahkan dipermalukan di media sosial. Kalau kalian tahu nih, banyak nih ada salah satu contoh yang dia pinjam terus nggak bisa bayar, taunya
datanya nih dimasukin ke medsos, terus captionnya bayar utang, belum bayar utang gitu, tolong ya dicari orang ini karena belum bayar utang gitu. Karena mau kayak gini kan enggak ya, makanya jangan sampai. Terus nah tadi kan ibu baru ngejelasin, tak ada poin-poinnya nih. Yang pertama, tergiur tawaran yang cepat. Udah, of course ibu udah jelasin tadi kenapa. Karena misalkan anak-anak mau minjem 1 juta langsung cair, tambah jaminan cukup KTP langsung cair. Tapi ada resikonya. Ingat, semua hal yang dilakukan itu ada resikonya. Jadi jangan sampai terjerumus. Kuncinya jangan sampai terjerumus. Terus kurang paham soal bunga dan risiko. Terus juga data pribadi yang rawan bocor. Ya kan di layar ada pesan saat dia ingin mengajukan atau menjerumus kita, itu pesannya mau pinjam 1 juta langsung cair pakai KTP saja. Itu kan ada tuh. Nah, itu jangan sampai terjerumus ya anak-anak. Terus singkatnya nih, anak SMA ini juga rentan banget jadi korban pinjol atau pinjaman online, terutama yang ilegal, karena masih belum banyak yang tahu risikonya dan kadang terlalu percaya iklan. Banyak kan iklan-iklan nih, kalau misalkan kita buka YouTube pasti ada iklannya. Iklan tentang Indodana dan lain-lain, itu pinjol anak-anak. Betul. Iya, jangan sampai ya. Terus di slide berikutnya ada poster berisi Gen Z terlilit pinjol. Ada bisa jelasin posternya? Boleh. Hai, pintar sekali. Boleh? Baik, pintar-pintar banget ya anak-anak ibu. Udah cukup jelas lah ya posternya. Kebanyakan Gen Z yang. Terus kenapa sih harus dihindari pinjaman online ini? Kenapa? Ada yang tahu? Boleh? Pintar, ibu kasih plus 2 juta. Boleh sekali lagi? Baik. Pintar-pintar banget nih sampai hari ini. Terus kenapa sih harus dihindari? Boleh dilihat di slide ya, jangan ada yang lupa ya. Yang pertama, sulit keluar setelah terjebak. Kenapa? Karena sekali meminjam, mereka ini tuh akan membuat kita terus-menerus berhutang. Nah, ketika kita telat membayar, mereka akan kasih tawaran pinjaman lain sebagai solusi. Jadi kayak tutup lubang, gali lubang. Ibaratnya kan ada tuh omongan yang tutup lubang, gali lubang gitu loh. Terus padahal itu hanya jebakan agar utangnya kita tuh makin besar. Balik lagi diingatkan, dilarang untuk pinjam online secara ilegal maupun legal. Yang kedua, bisa merusak masa depan. Reputasi kita itu bisa rusak, terutama kalau data pribadi disebar. Nah, hal ini tuh bisa menghambat masa depan, termasuk pendidikan, pertemanan, bahkan peluang kerja. Karena kan sekarang ini kalau kita ingin melamar kerjaan, pasti harus mengecek biaya checking. Iya. Untuk apa? Untuk dilihat nih, dia nih benar nggak, dia datanya nih pernah nggak sih dipakai untuk pinjol, atau pernah nggak sih dia punya telat membayar pinjol gitu. Atau kan ada tuh yang tulisannya blacklist, dari blacklist gitu. Iya betul. Terus yang ketiga, itu tidak ada perlindungan hukum. Kenapa? Karena kan pinjaman online yang sedang kita bahas ini pinjaman online ilegal.
Terus di mana hukum itu tidak bisa melindungi kita. Balik lagi, tadi kan ibu bilang bahwa ini tuh sistemnya dia di luar loh. Terus kalau dilaporkan ke polisi pun prosesnya ini lebih sulit karena tidak ada izin resmi yang bisa ditelusuri. Walaupun legal juga ada izin dari OJK, tapi kita tetap, sekali lagi, ibu ingatkan jangan sampai terjerumus oleh pinjaman online legal maupun legal. Pinter. Terus yang keempat itu ada banyak korban adalah remaja dan pelajar. Kalian ngeri ya. Jangan ya, pokoknya jangan sampai. Kenapa sih? Karena korban pinjaman online legal ini bukan hanya orang dewasa saja, karena tetapi banyak juga siswa SMA yang ikut-ikutan atau terpengaruh teman hingga akhirnya terjebak. Kadang mereka pinjam dengan HP orang tua atau data orang lain tanpa izin, karena merasa ya itu balik lagi tawarannya cepat, lancar cairnya, tanpa ada hambatan, tanpa harus ke bank, tanpa ada AIWO, langsung cair. Dengan data orang langsung cair gitu. Tapi kan nanti resikonya tambah banyak, nggak bisa bayar utangnya, jadi bunganya berkali-kali lipat, dendanya berkali-kali lipat, kena ancaman, dikasarin, data pribadi disebarkan, dipermalukan. Itu loh dampaknya. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke pinjaman online legal maupun legal. Betul. Terus slide ke-8, kita mau step lagi nih. Ada tips aman dan bijak di era digital. Karena kan biar kalian tahu nih, ngapain aja sih kita harus memakai handphone yang baik dan benar. Jadi bukan cuma pakai handphone dipakai untuk pinjam, tapi kita harus bijak memakai handphone di era digital. Yang pertama itu jangan asal klik link pinjaman. Banyak nih, misalkan SMS masuk, tenang gitu. Terus ada link nih, selamat Anda mendapatkan uang 1 juta, boleh klik linknya. Nah itu jangan sampai tuh, jangan sampai diklik. Siapa tahu itu link pinjaman. Atau ada pinjam 100 nanti bayar, tidak ada bunga dan tidak ada denda. Jangan, itu pembohongan anak-anak. Balik lagi, gak ada sesuatu hal yang instan gitu aja, gak ada yang gak mungkin abis pinjam gak bayar, gak ada gitu. Pasti abis pinjam ya selalu bayar gitu. Kenapa? Banyak penawaran pinjaman yang muncul lewat iklan atau pesan, dan jangan mudah percaya dan hindari klik link yang mencurigakan karena bisa mengatur ke aplikasi ilegal, masuknya ke penipuan. Terus ada yang kedua itu abaikan tawaran dari nomor asing atau tidak dikenal. Banyak nih ya kita jumpai nih bahwa kalau handphone kita nih sering banget nih ditelepon oleh nomor-nomor yang gak dikenal atau nomor-nomor yang kita gak save di kontak kita. Nah itu tuh biasanya itu nomor dari si tawaran yang untuk pinjol atau pinjaman online gitu. Nah, kalau tiba-tiba ada pesan dari nomor asing yang menawari uang cepat, langsung hapus atau blokir. Nah, itu biasanya itu trik mereka nih, trik awal dari pinjaman online ilegal yang mencari-cari korban nih, apalagi korban-korbannya anak-anak kelas 12, anak-anak remaja yang mungkin informasi tentang bahaya pinjol ini ataupun pinjol ini tuh belum tahu, belum luas gitu loh. Jadi kenapa ibu memberikan layanan informasi biar kalian tahu apa sih dampaknya nanti kalau kalian terjerat pinjaman online gitu. Terus yang ketiga, jangan pinjam tanpa izin orang tua. Nah, kelas 12, umur 17, udah ya KTP dong. Makanya jangan pernah pinjam apapun tanpa izin. Sekali ibu ingatkan, kalau kalian tidak punya kepentingan apapun untuk membeli barang yang bisa kalian tabung terlebih dahulu, kenapa enggak gitu.
kalian harus nabung dulu baru kalian bisa meminjam. Salah, bukan meminjam, tapi kalian nabung untuk membelikan suatu hal yang kalian inginkan tanpa harus meminjam. Oke, tanpa harus meminjam. Kenapa? Ada bintangnya. Kenapa? Iya betul. Bintang, karena ini bintang. Terus yang keempat, laporkan ke OJK jika ada pinjol mencurigakan. Jika kalian merasa ada aplikasi atau layanan pinjaman yang mencurigakan, laporkan ke OJK lewat situs resmi atau call center. Berapa? Ayo berapa? 157. Nah, itu bisa bantu mencegah orang lain jadi korban juga. Jadi lebih baik mencegah, kan? Lebih baik mencegah. Terus, nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya di studi kasus, kita harus menonton video dulu sebelum kita ke studi kasus. Nah, anak-anak, ibu kasih waktu dulu ya, nonton video. Sekarang nggak pulang. Nih, duit jajan cukup kan? Ya, ambil ya. Jangan lupa buat makan. Jadi malam ini aku diajak teman-teman aku untuk nongki di cafe Surabaya yang paling murah ya di Surabaya. Di mana lagi kalau nggak di Starbucks. Jadi aku mau test drive mobil baru aku yang baru datang tadi siang. Dan untuk harganya sendiri paling sekitar berapa sih? 3M. Jadi ya murah sangat. Jadi malam ini aku diajak teman-teman aku untuk nongki di cafe Surabaya yang paling Jadi malam ini aku diajak teman-teman aku. Kalian butuh uang cepat dan mudah? Pakai dompet teman. Proses cepat, limit banyak, sampai 50 juta rupiah. Tunggu apa lagi? Download dompet teman sekarang juga. Kalian butuh uang cepat dan mudah? Pakai dompet teman. Jadi pagi ini gua mau jogging, gua pakai baju harganya 5 juta, celana gua 3 juta, sepatu gua 15 juta. Wow, murah sangat. Guys, ada yang baru nih. Jadi hari ini aku baru beli kalung emas 24 karat. Wow, berkilau. Harganya cuma 10 juta aja. Wow, murah sangat. Cincin baru cek cuma 2 juta. Wah, murah sangat. Kopi baru cuma 1 juta rupiah. Baju baru 5 juta. Murah sangat. 3 juta. Murah sangat. Murah sangat. HP baru cek 2 juta. 3 juta. 11 juta. 5 juta. Wah, murah sangat. Murah sangat. 10 juta. 5 juta. 15 juta. Murah sangat. Guys, lihat nih. Widih, relax. Kalian pasti nggak mampu nih buat beli. Harganya cuma 30 jutaan aja. Wah, murah sangat.
Randy, kapan kau mau bayar utang? Guys, jadi ini gua baru beli kalung baru. Kalung yang lagi ngetren, mahal lagi. Orang miskin mana bisa punya, bro. Jam tangan gua relax, bro. Let's go. Miskin mana bisa flexing kayak gini. Guys, jadi ini gua baru beli kalung baru. Kalian butuh uang cepat dan mudah? Pakai dompet teman. Proses cepat, limit banyak, sampai 50 juta rupiah. Sudah jelas? Ibu jelasin ya. Di video tadi itu mengisahkan seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, dalam keadaan terdesak, ia ini memutuskan mengajukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online atau pinjol yang awalnya terlihat mudah dan membantu. Tetapi dalam waktu singkat, ia menghadapi tekanan akibat bunga pinjaman yang sangat tinggi, tenggat waktu pembayaran yang pendek, dan teror dari ancaman si penagihnya atau debt collector. Terus juga gangguan privasi dan penyebaran data. Nah, akhirnya di akhir video ia menyesal karena tidak berpikir panjang sebelum meminjam uang dari aplikasi pinjaman online ilegal. Seperti itu. Iya, betul anak-anak. Jadi, ibu tadi sudah bilang bahwa jangan sampai kalian terjerumus oleh pinjaman online ilegal maupun legal. Walaupun yang legal itu dia ada izin resmi OJK, tapi tetap aja yang namanya pinjaman lagi online pasti akan ada bunganya dan pasti akan ada dampaknya. Jadi di sini kita harus waspada ya. Terus kita masuk ke studi kasus. Nah, di studi kasus ini tuh ada seorang anak atau seorang siswa kelas 11 bernama Rini. Ia membeli sepatu baru yang sedang tren di sekolah karena melihat atau dia malu minta uang ke orang tua dan ia tergoda untuk meminjamkan uang sebesar 500 dari pinjaman online ilegal yang ia temukan di media tersebut. Ada yang mau bantu ibu untuk bacain? Lanjut bacain. Boleh? Baik, pintar. Nah, sekarang ibu mau tanya. Dari studi kasus yang sudah dibacakan, apa sih kesalahan utama yang dilakukan Rini? Ada yang mau menjawab? Boleh? Baik, pintar banget, pintar. Boleh? Pintar-pintar ya. Nah, di sini tuh Rini terburu-buru mau meminjam uang tanpa mencari informasi atau bertanya kepada orang yang lebih paham. Yang kedua, ia tidak mengecek legalitas aplikasi dari pinjaman tersebut di situs resmi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang
Yang ketiga, ia mengizinkan aplikasi mengakses data pribadi di HP tanpa memikirkan resikonya. Yang keempat, Rini mengutamakan gengsi dan keinginan sesaat. Yang seperti tadi membeli sepatu yang harga 50.000 daripada berpikir panjang soal akibatnya. Di soal kedua, apa saja tanda-tanda bahwa pinjaman itu ilegal dari kasus yang sudah teman kamu bacakan tadi? Anda bisa jawab. Boleh. Boleh. Pintar, makasih sudah bantu Ibu jawab. Ya. Ibu jawab lagi ya. Apa saja sih tanda-tanda bahwa pinjaman itu legal? Yang pertama, tawaran terlalu mudah dan cepat cair tanpa jaminan. Tadi sudah dijelaskan ya, bisa dikasih tadi. Yang kedua, hanya diminta upload KTP tanpa syarat lain. Yang ketiga itu tidak jelas nama perusahaan atau kontak resminya. Yang keempat ini promosi lewat media sosial seperti SMS atau WA pribadi. Yang kelima itu setelah cair menagih dengan cara kasar, mengancam dan menyebarkan data pribadi tadi. Kayak ingat ya. Terus tidak terdaftar di website resmi OJK sebagai pinjol legal. Yang ketiga, soal ketiga dari kasus tersebut, kalau kalian ada di posisi Rini, apa yang akan kalian lakukan? Akan mempersingkat waktu ya, dikit lagi jam pelajaran udah selesai, jadi bantu jawab. Yang pertama itu tidak tergesa-gesa meminjam, apalagi hanya untuk kebutuhan yang tidak mendesak seperti Rini tadi. Rini cuma mengutamakan gengsinya karena temennya membeli sepatu baru. Yang kedua, bertanya dahulu kepada guru BK, orang tua atau pihak yang paham tentang keuangan. Jadi jangan sampai terjerumus oleh pinjaman online ilegal. Terus yang ketiga itu mengecek legalitas pinjol lewat website OJK. Yang keempat itu jika terlanjur segera minta bantuan guru, orang tua, atau lapor ke Satgas Waspada Investasi atau OJK. Yang kelima itu lebih baik menabung dan menunda keinginan daripada berutang dari sumber tidak jelas. Anda sudah paham? Benar-benar ya anak ibu ini, anak-anak ibu semua pintar-pintar banget. Nah, karena materi ibu sudah hampir selesai, nanti ibu akan ngirim link ke ketua kelas kalian untuk kalian isi ya. Nah, karena kita sudah belajar banyak hari ini, ingat lagi, pinjaman online ilegal itu sangat berbahaya dan bisa merugikan kita semua. Kita harus kenali ciri-cirinya, dan kita juga harus perlu memilih. Tapi ibu sarankan jangan sampai terjerumus pinjaman online. Jadi kalau kalian ingin sesuatu hal, kalian menabung daripada meminjam, apalagi tanpa sepengetahuan orang tua kalian. Nanti yang akan berdampak resiko atau berdampak kita, yang rugi itu bakal kita. Baik ibu kirim ya temannya. Bentar, ibu koleksi dulu. Sudah. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kalau bisa lebih baik atau lebih bijak dan waspada, semoga kalian bisa lebih bijak dan waspada dalam mengelola keuangan dan data pribadi kalian. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.